Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Haris Mukadi. Di episode kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang datang ke email kami. Jadi itu ada yang bertanya, Pak, riwayat hidup dari Desta Rastra atau Destorastro itu bagaimana gitu. Banyak yang ingin tahu ceritanya Destorastro karena katanya yang di email itu jarang terekspos gitu loh ceritanya itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan? Ya, akan saya jawab dan saya ceritakan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya saja. Karena kehidupan si Destorastro itu jauh di kejadiannya, dan itu hanya bisa diketahui oleh saya khususnya atau orang-orang yang seumur saya itu ya dari buku-buku yang dianggap pakemnya pagelaran wayang wong dan pagelaran wayang kulit. Jadi ini riwayatnya Destorastro itu. Jadi kalau ingin tahu riwayatnya Destorastro itu tidak meninggalkan riwayat sebelumnya ada Destorastro. Destorastro itu bisa disebut Destorastro atau Drestorastro. Kan buku panduannya itu banyak gitu. Buku patokan ceritanya itu dari Mahabharata sendiri. Tapi Mahabharata itu yang ada sampai sekarang dianut oleh para penyelenggara pementasan wayang wong maupun wayang kulit itu Mahabharata yang sudah ada di Nusantara. Jadi Mahabharata yang sudah di Jawa, bukan Mahabharata yang asli dari India. Kalau dari India itu kan tadinya khususnya itu untuk pelajaran orang yang menekuni agama. Iya, betul. Karena itu sebuah kitabnya mereka. Terus dimasukkan ke sini ini sebagai contoh kehidupan manusia. Itu. Nah, Destorastro itu putranya Resi Wiyoso dan ibunya adalah Ambika. Ambika itu putri dari Kasi yang menjadi permaisuri kerajaan Astina. Tadinya permaisuri Citragada, kemudian menjadi permaisuri Wicitrawirya. Iya, kan Raja Astina itu ada dua tadinya, itu enggak dua-duanya jadi raja, kan satu dulu yang tua. Nah ini kan permaisurinya dia. Sedangkan ini yang satu kan sudah punya si Ambaliko. Nah ini meninggal, ini tetap dirabi atau dijadikan gitu. Itu kecuali itu untuk perwujudan kewibawaan negara, juga untuk kelanjutan keturunannya. Tuh. Dan mereka tuh nggak meninggal bareng tuh berdua. Enggak, meninggalnya satu-satu. Itu bareng. Jadi meninggalnya yang tua dulu itu meninggal hanya karena nama yang dipakai itu Citragada. Itu dia lalu kedatangan si Gandharwa atau bangsa dewa, tapi berwujud Gandharwa atau raksasanya itu datang, namanya juga Citragada. Nggak tahu itu untuk alasan atau memang dianya punya watak tidak mau disaingi atau tidak mau dikembarin. Kalau dia tidak mau dikembarin, padahal dia itu seorang yang sudah
bersih, jadi sudah dewa kan, nggak mungkin punya pemikiran begitu. Nah mungkin ini juga hanya sebagai sarana untuk mengakhiri kehidupan si Citrabrodo. Jadi ditantang di situ karena memakai nama itu, apa mampu kowe ingat pakai nama itu gitu. Sehingga bertanding gitu, bertanding dua-duanya. Si Citrabrodo Raja Astina itu mati. Dengan kematiannya si Raja Astina itu, si Citrabrodo, Bisma lalu mengangkat si Citrawirya yang tadinya hanya Yuwaraja. Yuwaraja itu wakil atau raja muda pengganti raja. Itu diangkat. Nah, terus segala permaisurinya ini, kebesaran kerajaannya ini juga menjadi istrinya ini gitu. Tapi permaisurinya atau prameswarinya kalau cara kita itu, prameswarinya tetap si ini, suami istrinya yang dulu, Ambaliko. yang Ambaliko ini tetap jadi. Clear. Nah ya permaisuri lah kalau Permaisuri 2. itu. Pengertian permaisuri itu kalau saya pikir itu hanya seorang istri gitu kok. Jadi siapa saja bisa disebut permaisuri. Jadi raja ini gitu, permaisurinya ini gitu, ini permaisurinya juga gitu, berarti oh ini istrinya gitu. Jadi bukan, kalau di sini kan ada permaisuri atau prameswari. Nah, terus selain prameswari itu ada garwa selir, ya ini garwa-garwanya itu. Nah, tentang kejadiannya ada si Dhestharashtra itu. Tadinya setelah matinya Raja Astina yang satu ini, terus yang satu diangkat jadi raja, ini juga mati karena sakit. Dan dua-duanya Raja Dua Astina ini tidak punya keturunan. Nah, sedangkan Astina perlu untuk melanjutkan kebesaran atau wangsanya itu mesti ada turunan. Makanya kalau tidak ada turunan itu sudah salah dua kali. Satu salah pada dewa nantinya, tidak punya anak itu. Untuk orang sana itu katanya tidak ada yang melanjutkan melakukan persajian. Jadi kalau orang sana itu harus punya anak laki. Kalau harus punya anak laki itu perlunya di dalam kehidupan geraha. Geraha itu harus melanjutkan persajian kepada leluhur dan kepada dewa-dewa. Kalau tidak punya anak, tidak ada yang menyajikan atau melakukan itu. Jadi itu sudah salah. Salah yang kedua, untuk kepentingan itu tidak tercukupi untuk kepentingan kewibawaan negara, negara wangsanya itu nggak ada yang melanjutkan. Nah itu kan menjadi kebingungan itu si Bisma, padahal pemilik negara atau yang mempunyai hak negara itu sebenarnya si Bisma kan. Karena terhalang oleh sumpahnya, dia tidak akan menjadi raja dan tidak akan mempunyai istri. Nah berarti kan sudah terputus itu, tidak bisa lagi dia punya permaisuri, tidak bisa lagi menjadi raja, tidak bisa lagi memiliki hak warisannya negara. Nah, ini kan bingung ini, terus apa yang melanjutkan? Ibunya si Bisma yang ibu sambungan. Nah itu juga bingung, gimana ini sudah tidak ada keturunannya lagi. Makanya ceritanya ini di Astina itu hebohnya dalam keraton itu sampai dengan ibunya si Setyawati itu minta kepada Bisma supaya mau jadi raja. Untuk nyalahin sumpahnya lagi. Nah itu Bisma keberatan dimintain itu, karena apapun bisa hilang, tapi ketetapan janji saya tidak bisa menghilangkan, nggak bisa melanggar itu, nggak mau.
Wah udah bingung gak karuan. Bisma ngasih gambaran cerita yang sudah terjadi. Dulu guru saya si Romo Parasu itu membunuh sekian ribu satria di dunia, mau menghabiskan satria. Nah itu istri para satria yang terbunuh itu banyak yang merasa dirugikan karena tidak punya keturunan itu toh. Nah itu bisa disarati atau diselanakan, dia minta kepada seorang resi, dianggap resi yang sudah mumpuni, resi yang sudah suci gitu. Itu minta ke situ, maksudnya minta bisa punya anak. Nah, kalau sudah punya anak itu bisa dijadikan sebagai penerus upama kerajaan, penerus pemilik kerajaan. Nah ini juga gitu, nggak ada kan, itu bisa dilakukan gitu. Nah, sekarang nyari saja pendeta yang sekiranya punya kelebihan, yang sudah suci, yang sudah pokoknya pendeta yang paling utama lah gitu. Ya diingat-ingat, baru si ibunya mengatakan, wah saya ada ini sebenarnya. Siapa? Nah terus dongeng sama si Bisma. Ketahuilah Bisma bahwa saya sebelum mendapatkan ayahmu, saya itu sudah pernah mempunyai suami yang namanya Porosoro. Dan aku mempunyai seorang anak namanya Biyoso. Nah, Biyoso itu juga seorang resi yang sangat mumpuni. Dia seorang resi yang sudah mencapai tataran tinggi dan melebihi resi-resi yang lainnya gitu. Mungkin itu bisa kalau dimintain tolong untuk melanjutkan keturunan Astina. Nah itu kalau memang penilaiannya memang resinya sudah bagus ya bisa saja, itu sudah bukan keharusan. Itu hanya pengalaman yang sudah menjadi tradisi gitu. Jadi kejadian itu sudah banyak dilakukan oleh para janda-janda gitu. Nah, dipanggil akhirnya. Biyoso dipanggil, Biyoso datang dimintain tolong untuk kelanjutan dari keturunan Astina ini. Hanya berhenti karena anakku atau adikmu, saudaramu itu mati sebelum punya anak. Hanya meninggalkan permaisurinya 2. Nah, ini minta tolong kepada kamu agar bisa punya anak si Ambiko Ambaliko ini untuk dijadikan penerus kerajaan Astina. Tuh, ya saya sanggup. Biasa sanggup. Cuman kasih tahu itu si adik Ambiko dan Ambaliko kalau minta kepada saya agar bisa mendapat keturunan itu nanti harus lebih lama berdekatan dengan saya, sedangkan keadaan saya seperti ini Mahabharata ya. Pedalangan. Bukan Mahabharata. Kalau sudah ketemu saya, tolong dikasih tahu kewujudan saya seperti ini. Jadi dalam Mahabharata itu di wujudnya si Biyoso itu sangat menakutkan. Kulitnya hitam, matanya lebar, rambutnya panjang. Jadi agak mengerikan gitu wujudnya gitu. Oh iya nanti tak kasih tahu lah agar tidak takut. Terus sanggup Biyoso si siapa Ambiko dikasih tahu untuk mendapat keturunan untuk melanjutkan tahta kerajaan Astina. Kamu mesti punya anak, ini sudah aku mintakan kepada seorang Brahmana resi.
Nah, terus jangan harap itu adalah anakku sendiri, itu juga saudaramu sendiri. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai takut. Tapi dikasih tahu bentuknya itu. Ya udah dikasih gambaran gitu, wujudnya gitu. Dia sanggup melaksanakan itu. Pada suatu malam dia datang, biasa Ambika sudah menunggu di tempat pemujaannya itu. Datang si biasa melakukan tata caranya untuk mendapatkan anak dari dewa, itu maksudnya. Jadi kan bukan dari siapa-siapa, kalau nggak punya suami. Iya. Jadi mesti dari dewanya, nggak tahu caranya gimana. Pokoknya masuk ke situ, dia melihat Abiyasa saat menerima wejangan atau menerima mantra itu, memanggil dewa. Nah, dewa itu dia diwujudkan si Wiyasa itu. Nah, sehingga pada waktu menerima mantra ini, karena dia takut, satu takut wujudnya si Wiyasa, dua dia itu agak takut dengan kebesaran si Abiyasa itu. Jadi dia agak bingung gitu. Sudahlah, nggak usah mikir apa-apa, memejamkan mata. Saat menerima mantra itu memejamkan mata, itu selesai. Biasa keluar nemuin ibunya, karena kasih tahu bisa itu anakmu akan mempunyai keturunan, bisa. Bentar lagi juga akan mempunyai anak. Anak ini sangat gagah dan pintar dan ini. Tapi ya itu anak ini lahir harus sudah cacat, matanya buta. Karena sesuai dengan ibunya menerima mantranya itu memejamkan mata, tidak tahu takut, tahu apalah pokoknya. Ya udah pulang. Ini si Nganu ini seneng-seneng tapi bingung loh. Nah, ini kalau buta ini apa bisa untuk melanjutkan menata negara Astina begini. Cacat itu buta satu lagi, si Ambalika. Disuruh ngasih anak, ya masih disanggupi dengan cara seperti Ambika tadi. Ambalika juga sudah dikasih tahu, dia berani melihat si Wiyasa, berani melihat, tapi ya ngeri, akhirnya dia tidak memejamkan mata, tapi takut gitu sampai pucat. Nah, setelah penyerahan mantra itu selesai, ibunya tanya, bisa mempunyai turun? Bisa, akan turun anak yang cakep dan cakap dalam peperangan, anak yang berbudi baik. Tuh, waduh, saya seneng banget toh ini. Pokoknya ada keturunannya. Tapi ya itu anak itu nantinya pucat, wajahnya pucat gitu. Wah, kendul lagi nih. Si ibunya kendul lagi. Waduh, Mas ya. Coba saya yang minta yang agak bijaksana, yang ada, yang tidak penuh dengan cacat gitu. Nah, terus lagi Ambika disuruh menemui Abiyasa lagi, menerima itu lagi. Dia tidak berani membantah. Takut tapi tidak berani membantah. Oh iyalah, ya sudah. Tapi dia pada suatu saat memanggil abdinya. Memanggil abdinya, pesuruhnya, andahannya itu untuk menerima mantra itu. Nah, dia sanggup. Abdinya nunggu di situ, Wiyasa datang, dilihat, loh, kok kamu gitu? Saya hanya melaksanakan perintah. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau memang sudah sengaja maunya begitu semua, ya sudah tak kasihkan kamu ini. Aku sudah datang kemari. Itu dikasihkan mantra, dia tidak takut, tidak memejamkan mata, tidak pucat, tapi ngerinya itu ditahan di sini itu sampai kakinya itu bolak-balik mancani tanah gitu loh, kayak orang gitu. Gitu ditanya sama ibunya si Wiyasa, bisa punya, bisa.
akan turun seorang satria yang bijaksana dan dia titisan seorang brahmana. Jadi dia akan melebihi kemampuannya untuk menjalani kebijakan itu, dia lebih baik daripada yang tua. Tapi ya itu, ini bukan dari anakmu, bukan dari si Ambiko Ambaliko, tapi ini seorang abdinya. Loh, itu bingung kan ibunya. Wah, tapi pokoknya punya anak. Iya, anak itu akan lahir. Tapi ya itu, dia tidak pucat, tidak memejamkan mata, tapi dia agak mancal-mancal tanah gitu. Jadi saking kayak anak kecil kalau jengkel gitu kan gedruk-gedruk gitu. Nah gitu, itu nantinya gancang gitu. Aduh, kenapa semua begitu? Biasa mengatakan berarti ini kepincangan dalam permintaanmu pertama. Ada kejadian yang pincang, tidak kejadian yang sebenarnya. Satu, dia belum mengakui punya anak dan istri lah, dapat sama istri suaminya yang Sentanu itu. Nah dua, dia kalau punya anak supaya bisa jadi, nah ini sudah miliknya dulu lah. Kalau punya anak harus bisa jadi raja. Ini sudah milik. Ini kepincangan itulah, itu ditunjukkan oleh Dewa. Pincangan dari Dewi Setiawati. Ya dari Dewi Setiawati, ya dari si Bisma. Bisma kan sudah jiwa raja. Nah, nuruti bapaknya agar seneng, dia memutuskan nasib yang sudah digariskan. Nah ini kepincangan-kepincangan Astina lah pokoknya. Ya sudah harus kamu terima gitu. Ya sudah diterima. Jadi putra Ngastina itu dari Ambiko itu adalah Desarastra yang buta. Terus dari Ambaliko itu Pandu yang pucat. Terus ada satu lagi si Widura. Nah, ya mau Widura itu tiga-tiganya itu berada di Astina. Itu menjadi tanggung jawabnya si Bisma. Sebab selama Raja Astina si Citragodo dan Wicitrawirya itu sejak itu tidak ada, itu pemerintahan itu yang pegang si Bisma, tapi dia tidak jadi raja loh. Ya katakanlah raja tanpa mahkota begitu. Ya kira-kira begitulah, itu Bisma karena dia juga bertanggung jawab kelanjutan kerajaan Astina dan keturunan-keturunannya. Ya jadi Bisma lagi yang ngolah, yang ngomong. Sebagai saudara, Bisma kan saudaranya. Bisma karena itu anaknya si Wicitrawirya. Itu adalah masih saudara dan Bisma lebih tua. Jadi dia ngomong itu anak tiga itu. Lah itu tanggung jawabnya karena dia untuk mewarisi kerajaan dan bangsa Astinanya, bangsa Barata, keturunan Barata, itu dia tanggung jawabnya kan bukan hanya ngomong supaya gede tok, mesti mengajari segala sesuatu. Wah ini sudah diolah sama Bisma begitu. Si Desarastra ini diberi kelebihan, dia punya kekuatan yang luar biasa pokoknya. Nah, dia mau dikasih yang apa dia tidak bisa ngelihat kan pasti ada kendalanya. Nah terus si Pandu ini diajari segala senjata dalam peperangan, dalam dia dibentuklah sebagai seorang pangeran kesatria. Jadi dibentuk kesatrianya ini dharmanya kan perang dan untuk menumpas bangsa Angkara itu kan mesti gitu. Nah ini diolah tata keprajuritan, dia itu kok mahir dalam masalah manah. Jadi ini dari Pandu ini ahli manah gitu. Nah, si Desarastra ini punya kekuatan. Karena tidak ada itu kan nanti bisa ditunjukkan itu kekuatannya yang namanya Adian Lebur Sekti gitu. Tuh, terus
si Widura ini diajar untuk mencapai suatu yang bersifat bijaksana. Nah, ini tentang ilmu itu lagi ya dikasih pelajaran untuk seorang sastrianya ya tetap, tapi kelebihannya itu di dalam menempuh keputusan-keputusan atau keadilan-keadilan itu yang benar diajarin itu. Bahwasanya seorang wanita atau seorang istri itu tidak boleh melebihi kemampuan suami. Makanya dia begitu dibawa ke Athena, dia pasang penutup mata. Wah, ini sangat jengkel, dipaksakan sampai keluar. Bayinya keluar tidak berwujud bayi, tapi berwujud gumpalan daging saja. Dhestharashtra itu wataknya itu miur sekali, nggak bisa karena apa? Kabotan sih. Widura tidak menjelaskan bahwa kamu semua itu adalah titisan dari Kala. Astra yang punya kesaktian lebur seperti apa itu? Bima dirangkul begitu hancur, dia mengeluarkan asiannya untuk membunuh. Tapi ada juga yang ngomong Dhestharashtra itu ke hutan itu bukan keinginan dia tapi diusir sama Bima. Ya itu nganu kreatifnya ya. Ya karena ikut jengkel lah yang moco. Malah ada zaman Pak Narto dulu. Kau ngerti lah. Itu Dhestharashtra itu masih dijadikan raja 15 tahun. Itu memang itu tulisannya di Mahabharata juga ada.